Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN. Yang minggu lalu kita sudah bahas bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan tentang arti Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi negara kita tercinta. Sebagai konstitusi negara, di dalamnya tentu saja diatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, tentang bentuk negara dan pemerintah, kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggambarkan karakteristik negara kita yang membedakan dari negara yang lain. Indonesia adalah negara kepulauan. Dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar tahun 1945, Nusantara berarti kesatuan negara Indonesia terdiri dari perairan dan gugusan pulau-pulau. Kesatuan itu meliputi yang pertama ada kesatuan politik, yang kedua ada kesatuan hukum, yang ketiga ada kesatuan sosial, dan yang keempat kesatuan pertahanan dan keamanan. Hal ini ditetapkan dalam Deklarasi Juanda dan diakui secara internasional tahun 1982 dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa disingkat dengan UNCLOS, sehingga kita mendapatkan tambahan luas wilayah lautan 2 juta kilometer. Pemetaan batas wilayah laut NKRI. Yang pertama ada zona laut teritorial, ialah garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan panjang lautan itu kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara. Yang kedua ada zona landas kontinen, ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona ini bisa ada dan tidak ada, tergantung apakah pulau masih punya kaki yang dangkal atau tidak. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif. Zona ini juga bisa ada dan tidak ada. Bila laut dangkal kurang dari 150 meter, zona ini tidak ada. Semuanya menjadi laut teritorial dan ZLK. Bila laut langsung curam lebih dari 150 meter, maka hanya ada laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional atau batas landas. Batas wilayah Indonesia bagian darat, yang pertama ada utara, wilayah daratnya berbatasan dengan Malaysia bagian timur, wilayah lautnya berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas wilayah di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Batas wilayah bagian timur Indonesia berbatasan melalui Pulau Papua. Papua berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia di sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, perairan Australia, dan samudra. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang, orang yang menjadi warga negara Indonesia yaitu anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya warga negara Indonesia asli. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia, ataupun sebaliknya. Yang ketiga, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraannya dari ayah dan ibunya. Salah satu syarat berdirinya negara, adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peran penting dalam merencanakan, mengelola, mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainnya yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Syarat menjadi warga negara harus warga negara Indonesia yang asli sejak lahir, ataupun orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Salah satu penyebab hilangnya kewarganegaraan menurut undang-undang, seseorang memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Seseorang masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden atau kemauannya sendiri. Seseorang turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat kewarganegaraan untuk suatu negara asing. Seseorang bertempat tinggal lebih dari 5 tahun tanpa izin yang jelas dan alasan yang sah dengan disengaja. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian semua sebagai pelajar. Coba perhatikan gambar tersebut. Ya, dari gambar tadi dapat disimpulkan bahwa setiap orang di Indonesia dapat melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaan. Munculnya kemerdekaan beragama dan kepercayaan dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apapun yang mengandung paksaan. Coba kalian perhatikan gambar di atas ini. Gambar ini adalah salah satu contoh membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai. Walaupun berbeda agama, dalam bernegara harus tetap bersatu dan bersama-sama. Indonesia menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau yang disingkat dengan SISHAM-Kamrata, yaitu sistem pertahanan keamanan dengan komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, serta berlanjut untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta terdapat dua komponen. Komponen yang pertama ada komponen kekuatan, komponen yang kedua ada komponen doktrin penyelenggaraan SISHAM-Kamrata. Yang dimaksud dari komponen kekuatan seperti ABRI dan TNI. Yang dimaksud dari komponen doktrin penyelenggaraan SISHAM-Kamrata misalnya seperti perang gerilya. Perang gerilya itu seperti perang kecil yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau perang wilayah. Dalam sistem ini,
negara menjaga pertahanan dan keamanan rakyat di seluruh wilayah Indonesia dan bisa menggunakan kekuatan bersenjata ataupun tidak. Rakyat juga bisa dilibatkan untuk membantu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung materi. Pertemuan kali ini sudah cukup. Semoga teman-teman semuanya mengerti dan paham. Bila ada pertanyaan, boleh tanyakan saja via WhatsApp ataupun komen di kolom komentar YouTube ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video. Tetap jaga kesehatan teman-teman semuanya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.